Shalom, perkenalkan saya adalah mahasiswa Stak Kupang yang bernama Reza Resitan Amah, Prodi Teologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Perintisan dan Pertumbuhan Gereja dengan dosen pengampu Mr. Daud Wibert John Tafuli, Sarjana Misiologi, Magister Pendidikan. Pembahasan pertama, pengertian gereja. Istilah gereja dalam bahasa Indonesia atau church diambil dari bahasa Inggris, dan kata gereja diambil dari bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Yunani kuriake, yang berarti milik Tuhan. Kata ini berkembang dalam bahasa Jerman menjadi Kirche, lalu menjadi church dalam bahasa Inggris. Dalam PB, kata eklesia dalam bahasa Yunani berarti dipanggil keluar atau jemaat yang dipanggil. Dalam konteks PB, eklesia merujuk pada kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi umat Allah. Dalam PL, kata kahal dalam bahasa Ibrani merujuk pada suatu pertemuan atau jemaat yang dipanggil keluar untuk berkumpul. Dalam konteks teologi, konsep ini sering dikaitkan dengan umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Tuhan. Sesuai dengan prinsip yang juga ditemukan dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dalam Perjanjian Baru, konsep kahal ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai eklesia, yang juga berarti jemaat atau gereja, yakni kumpulan orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam terangnya. Jadi secara etimologis, gereja bukan sekedar bangunan, tetapi lebih kepada kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil untuk beribadah dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Pembahasan kedua, kata gereja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gereja dalam arti gedung. Gereja sebagai gedung adalah tempat fisik di mana umat Kristiani berkumpul untuk beribadah, berdoa, dan menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Meskipun dalam makna yang lebih dalam, gereja merujuk pada komunitas orang percaya. Bangunan gereja tetap memiliki peran penting sebagai tempat ibadah, pusat pelayanan sosial, dan simbol keberadaan umat Kristen di seluruh daerah. Singkatnya, gereja bukan sekadar bangunan, tetapi juga tempat yang menghubungkan manusia dengan Tuhan serta sesama dalam kebersamaan dan iman. Yang kedua, gereja dalam arti umat atau jiwa. Gereja bukan sekadar bangunan fisik, tetapi lebih kepada komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gereja adalah umat, yaitu setiap orang yang hidup dalam iman, beribadah, dan saling mendukung dalam kasih. Jadi, meskipun tidak ada gedungnya, gereja tetap ada selama ada orang-orang yang beriman dan berkumpul untuk menyembah Tuhan, melayani sesama, dan menjalankan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, gereja juga dipahami sebagai mazhab atau aliran. Artinya gereja dalam konteks aliran mengacu pada berbagai kelompok atau denominasi dalam kekristenan yang memiliki ajaran, tradisi, dan cara beribadah yang berbeda. Meskipun ada perbedaan, semua tetap berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Jadi, adanya berbagai aliran bukan berarti gereja terpecah, tetapi menunjukkan keberagaman dalam cara orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah label
denominasi, tetapi bagaimana setiap orang hidup dalam iman, kasih, dan mengikuti ajaran Kristus. Yang keempat, lembaga atau gereja yang menentang perang. Artinya, gereja yang menentang perang adalah gereja yang percaya bahwa kekerasan bukanlah solusi dan bertentangan dengan ajaran Yesus tentang kasih dan perdamaian. Mereka berperan aktif dalam mengadvokasi perdamaian, membantu korban perang, dan mendorong solusi damai dalam konflik. Meskipun ada pandangan yang membenarkan perang dalam kondisi tertentu, gereja yang menolak perang tetap berpegang pada prinsip bahwa cinta dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik. Jadi gereja bukan hanya merupakan satu perkumpulan melakukan sebuah persekutuan, melainkan sebuah persekutuan yang lahir dari hati Allah. Pembahasan ketiga, dua lembaga yang dibentuk langsung oleh Allah sendiri. Yang pertama, keluarga. Dalam kitab Kejadian 1-2. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri dengan tujuan untuk menciptakan kasih, pendidikan iman, dan kesejahteraan umat manusia. Dalam keluarga, manusia belajar tentang tanggung jawab, kasih, dan iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kekudusan keluarga bukan hanya tugas pribadi, tetapi juga panggilan rohani bagi setiap orang percaya. Yang kedua, gereja. Dalam Matius 16 ayat 18. Gereja adalah buah tangan Roh Kudus. Karena itu gereja bukanlah hasil perbuatan pendeta atau tua-tua jemaat, melainkan perbuatan Allah dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus. Gereja adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri sebagai tempat umatnya beribadah, bertumbuh dalam iman, dan melayani sesama. Gereja bukan sekedar bangunan atau organisasi, tetapi keluarga rohani yang dipimpin oleh Kristus untuk membawa kasih dan terang bagi dunia. Gereja adalah tempat di mana kita saling menguatkan, belajar firman Tuhan, dan menjalankan misinya. Bukan soal di mana kita berada, tetapi bagaimana kita hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus, mengasihi, melayani, dan membawa harapan bagi semua sesama. Gereja terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, gereja yang kelihatan. Artinya, gereja yang kelihatan berarti gereja lokal atau gereja setempat, yakni persekutuan orang beriman yang masih hidup. Gereja ini memiliki bentuk fisik, seperti bangunan, organisasi, kepemimpinan, serta berbagai pelayanan rohani dan sosial. Gereja yang kelihatan berfungsi sebagai tempat ibadah, pengajaran firman Tuhan, persekutuan, serta pelayanan kepada sesama. Yang kedua, gereja yang tak kelihatan terdiri dari orang beriman dari segala zaman dan telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Gereja ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi merupakan tubuh rohani yang dipersatukan oleh iman kepada Kristus. Gereja ini melampaui denominasi dan batasan fisik, mencerminkan kesatuan semua orang percaya sebagai tubuh Kristus yang sejati. Jadi, kedua bentuk gereja ini saling melengkapi. Gereja yang kelihatan menjadi wadah pertumbuhan iman di dunia, sementara gereja yang tak kelihatan
mengingatkan bahwa semua orang percaya adalah bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Pembahasan keempat, gerakan perintisan jemaat dalam Kisah Para Rasul. Dalam kehidupan jemaat Kisah Para Rasul, dapat dilihat dua hal yang mengakibatkan jemaat pada waktu itu dapat melakukan perintisan, yaitu dapat dilihat dari kehidupan kerohanian dan kehidupan mereka secara praktis. Jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul dapat melakukan perintisan karena memiliki kehidupan rohani yang kuat dan kehidupan praktis yang mencerminkan iman mereka. Secara rohani, mereka bertekun dalam pengajaran, doa, dan dipenuhi Roh Kudus. Secara praktis, mereka hidup dalam persekutuan, berbagi dengan sesama, melayani dengan kasih, dan memberitakan Injil. Kombinasi ini memungkinkan gereja berkembang dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Contoh tokoh-tokoh seperti Lydia, Dorcas, Priscilla, dan Aquila, Stefanus, Filipus, Barnabas, serta kepala penjara Filipi berperan aktif dalam pelayanan melalui profesi dan kehidupan mereka. Mereka menggunakan pekerjaan, keterampilan, dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan gereja, menyebarkan Injil, serta melayani sesama. Pelayanan mereka menunjukkan bahwa misi Kristus dapat dijalankan di berbagai bidang kehidupan, bukan hanya di dalam gereja. Karakteristik gereja. Yang pertama, menyuarakan kebenaran. Artinya, gereja dipanggil untuk berbicara jujur dan berani tentang kebenaran. Tidak hanya di dalam kelompok gereja, tetapi juga di tengah masyarakat. Ini bukan hanya soal mengajarkan firman Tuhan, tetapi juga membela keadilan, menegakkan nilai-nilai moral, dan membawa harapan di tengah kebingungan dunia. Yang kedua, memberi dampak. Artinya, gereja harus hadir dan terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika gereja benar-benar berfungsi, orang-orang yang membutuhkan mendapat bantuan. Mereka yang kehilangan arah mendapatkan bimbingan dan komunitas menjadi lebih baik karena keberadaannya. Jadi, dampaknya bisa lewat pelayanan sosial, pendidikan, atau sekedar menjadi tempat bagi orang-orang untuk menemukan kedamaian dan harapan. Yang ketiga, menjadi model. Gereja bukan hanya berbicara soal kebaikan, ia harus menunjukkan bukan hanya dalam khotbah, tapi juga dalam tindakan nyata. Ketika gereja dalam hidup dengan nilai-nilai kasih, kejujuran, dan kepedulian, orang lain akan melihat dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, gereja yang sejati bukan hanya tentang bangunan atau ritual, tapi tentang bagaimana ia hidup dan membawa perubahan bagi dunia di sekitarnya. Pembahasan kelima, pokok dasar bagi keberhasilan perintisan gereja. Artinya, keberhasilan dalam merintis gereja tidak hanya bergantung pada strategi atau sumber daya manusia, tetapi lebih kepada fondasi yang kokoh. Berikut adalah beberapa pokok dasar yang menjadi kunci sukses dalam merintis gereja. Yang pertama, dimulai dalam doa dan berdasarkan kehendak Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Artinya, perintisan gereja harus berawal dari doa yang sungguh-sungguh, bukan sekedar ambisi atau keinginan manusia. Doa ini bukan hanya permohonan biasa, tetapi harus didasarkan pada hubungan yang erat dengan Tuhan
serta pengalaman nyata bersamanya. Ketika gereja lahir dari kehendak Tuhan, maka setiap langkah yang diambil akan mendapatkan penyertaannya. Yang kedua, dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-15. Artinya, sejarah gereja mula-mula menunjukkan bahwa gereja tidak dapat berdiri tanpa kuasa Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta menjadi bukti nyata bagaimana gereja pertama di Yerusalem dan di Antioquia lahir dari lawatan Roh Kudus. Ketika gereja dipimpin oleh Roh Kudus, maka pengaruhnya akan meluas dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Yang ketiga, dimulai dari tempat yang hidup dalam teladan Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 23-26. Artinya, gereja bukan hanya sekedar bangunan atau organisasi, tetapi lebih kepada komunitas orang percaya yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Perintisan gereja harus dimulai dari orang-orang yang sudah mengalami perubahan hidup, dipenuhi dengan kebaikan, iman, dan Roh Kudus. Gereja yang sehat lahir dari jemaat yang memiliki gaya hidup yang dapat diteladani, bukan sekedar dari teori atau ajaran saja. Yang keempat, komitmen yang tinggi dan kesediaan untuk membayar harga. Dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Artinya, merintis gereja bukanlah sesuatu yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat karena seringkali ada tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan. Perintisan gereja bukan sekedar mengikuti tren atau mencari keuntungan pribadi, tetapi benar-benar sebagai panggilan dari Tuhan. Gereja mula-mula menunjukkan bagaimana jemaat bersedia berbagi, berkorban, dan tetap setia dalam pelayanan mereka. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, perintisan gereja akan memiliki dasar yang kuat dan mampu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembahasan ke-6, strategi misi Paulus dalam perintisan gereja. Strategi misi Paulus dalam perintisan gereja menunjukkan pendekatan yang cerdas dan penuh hikmat, yang masih relevan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diterapkan Paulus dalam pelayanannya. Yang pertama, peka terhadap realitas kehidupan setempat. Artinya, Paulus tidak hanya datang dan memberitakan Injil tanpa memahami kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat yang dilayaninya. Dia selalu memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas setempat, sehingga pesan yang disampaikannya relevan dan mudah diterima. Dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22-23. Yang kedua, menjadi teladan yang hidup. Artinya, Paulus tidak hanya mengajarkan firman Tuhan dengan kata-kata, tetapi juga dengan kehidupannya. Ia menunjukkan integritas, kerja keras, bertekun dalam kasih kepada orang-orang yang dilayani. Kehidupannya yang konsisten menjadi bukti nyata dari ajaran yang ia sampaikan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Yang ketiga, hidup dalam budaya setempat. Artinya, salah satu kekuatan Paulus adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip iman Kristen. Ia berkata, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam 1 Korintus
9 ayat 20-22. Pendekatan ini membuat pesan Injil lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Lanjut, yang keempat, menggunakan bahasa setempat. Artinya, Paulus selalu menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang ia layani. Dia berbicara dalam bahasa Yunani ketika mengajar di wilayah-wilayah berbudaya Yunani, tetapi juga menggunakan bahasa Ibrani ketika berbicara dengan orang Yahudi dalam kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 40. Kemampuannya beradaptasi dalam komunikasi membuat Injil lebih efektif disampaikan. Yang kelima, melibatkan orang lain dalam pelayanan. Artinya, Paulus tidak bekerja sendirian, ia melibatkan dan membimbing banyak orang seperti Timotius, Titus, Priscilla, Aquila, dan banyak lainnya dalam pelayanan misi. Dengan membangun tim, Paulus memastikan bahwa gereja-gereja yang ia rintis bisa terus berkembang meskipun ia harus berpindah ke tempat lain. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 2. Yang keenam, tidak membebani jemaat secara finansial. Artinya Paulus bekerja sebagai pembuat tenda untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga ia tidak menjadi beban bagi jemaat yang baru bertumbuh. Dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Sikap ini menunjukkan ketulusan Paulus dalam pelayanan dan menghindari kesan bahwa ia memberitakan Injil demi keuntungan pribadi. Jadi, strategi misi Paulus ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam perintisan gereja bukan hanya soal khotbah dan pengajaran, tetapi juga tentang bagaimana hidup selaras dengan Injil, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas, dan memastikan bahwa pelayanan dapat berlanjut melalui orang-orang yang dilatih dan diperlengkapi. Metode penginjilan Paulus dalam perintisan gereja. Yang pertama, Paulus berkhotbah di sinagoge. Dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 14 sampai 49 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Yang kedua, Paulus memberikan pengajaran dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 1. Yang ketiga, Paulus melakukan penginjilan secara pribadi dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Yang keempat, melakukan pelayanan pengusiran setan dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 12 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Yang kelima, memberikan pelayanan dengan tanda heran dan mujizat dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Yang keenam, melakukan penginjilan di tempat-tempat umum dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 21 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Yang ketujuh, mengunjungi jemaat-jemaat dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 22 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 5. Yang kedelapan, Paulus berdialog di rumah ibadah dan di pasar dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 17 sampai 22. Yang kesembilan, Paulus juga menggunakan strategi penginjilan sebagai tempat pembuat tenda seperti yang tercatat
tercatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 34-35. Lanjut, strategi Paulus adalah mereka bersekutu di rumah orang-orang yang baru menjadi Kristen dan juga memakai tempat umum seperti di sebuah gedung atau di sekolah. Berikut ini adalah tempat pertemuan mereka. Yang pertama, dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 40, yaitu di rumah Lydia di Filipi. Yang kedua, dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 5 dan 6, di rumah Yason di Tesalonika. Paulus berkhotbah di Tesalonika hanya untuk beberapa minggu, tetapi bagaimanapun juga ia berhasil membentuk jemaat yang kuat di kota itu dan menyerahkannya ke dalam tangan kaum awam di Tesalonika. Yang ketiga, dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 7, yaitu di rumah Titus Justus di Korintus. Yang keempat, dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 9, yaitu di sekolah Tiranus di Efesus. Paulus tinggal di Efesus selama 2 tahun, mengajar di ruang kuliah di Tiranus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Semua orang di seluruh daerah Asia Kecil mendengar firman Allah. Dan yang terakhir, dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 20, Paulus mengajar di muka umum dan juga dari rumah ke rumah. Demikian materi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan dalam saya membahas materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.